Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sobat Kafiku sekalian. Selamat berjumpa lagi pada kuliah Kafi yang ke-70 dengan judul Divine Decree and Destiny, ya, Qada dan Qadar. Jadi kita sudah sampai pada akhir kuliah, ya. Ini tinggal menyisakan satu kuliah lagi, yaitu Good and Evil in the Cosmos, ya. Kita terakhir ini akan membahas mengenai qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir baik dan buruk, ya, decree and destiny, ketetapan dan nasib, ya. One of the problems raised in the heavenly religions, especially in the sacred religion of Islam, in the field of theology, which has been explained intellectually and philosophically by theologian, mutakallimin, and metaphysician, is the problem of decree and destiny, qadar wa qadar, ya, qadar dan qadar. This is one of the most complicated problem in theology. In the core of its complexity is its relation to man's free will and his voluntary action. And that is how can one believe in the divine decree and destiny while accepting the free will of man and the man's role in determining his own destiny. Jadi kita tuh apakah hanya melaksanakan ketetapan Allah tanpa buat apa kita dihukum, ya, buat apa kita nanti diberi reward, ya, kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah, kita hanya tinggal menjalankan aja, ya. Manusia tidak punya kebebasan untuk memilih, ya, kalau akhirnya memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini kan menjadi perdebatan yang klasik, perdebatan yang tidak ada ujungnya, perdebatan yang tidak ada akhirnya, ya. Kalau misalnya memang kita udah ditetapkan, ya, kita cuma hanya boneka aja, ya udah. Buat apa kita dihukum, buat apa kita dimasukkan neraka, buat apa kita dimasukkan ke dalam surga, kalau toh semuanya sudah ditentukan gitu. Ya, jatah lo surga, jatah Anda neraka gitu. Ya, buat apa kita berusaha, ya, karena buat apa kita diberi kebebasan untuk memilih untuk jadi orang baik maupun menjadi orang buruk, ya, kalau semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini kan terjadi perdebatan klasik, ya, antara para filosof dan para mutakallimin, ya. Here some accepted the inclusiveness of divine decree and destiny with respect to the voluntary action of man, but have denied true human freedom. Nah, ada juga yang bilang bahwa Tuhan hanya tahu hal-hal yang generalnya aja, yang umumnya, sedangkan yang partikularnya, yang kejadian-kejadian partikular ataupun kejadian-kejadian yang detailnya Tuhan nggak tahu, ya. Ada teolog yang bilang gitu, ya. Ada juga bilang, oh, Tuhan tahu semuanya, even detail, bahwa seseorang itu akan berubah, dia akan bisa menjadi baik walaupun dia selama ini selalu berbuat keonaran, ya, kemungkaran. Nah, dia di akhir-akhir hidupnya akan taubat, ya. Nah, itu bagaimana, ya? Ada keinginan untuk merubah dirinya, ya. Nah, kan jadi perdebatan yang tidak ada ujungnya, ya, karena memang kalau misalnya memang kita sudah ditetapkan, buat apa kita belajar, buat apa kita berbuat baik, buat apa kita banyak beribadah, ya, taat, ya, kalau semuanya toh sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa kamu akan masuk neraka walaupun kamu berbuat baik, kamu selalu taat, beribadah, soleh, ya.
Nah, demikian pula dengan orang yang jahat gitu, tapi memang dia ditakdirkan masuk surga di detik-detik akhir kehidupannya, ya. Kalau gitu enak dong orang berbuat jahat dulu, ya kan? Ada istilah muda apa, foya-foya tua kaya raya mati masuk surga, ya enak banget ya. Ya, nah ini apa, bagaimanapun para filosof mengatakan bahwa perbuatan manusia itu tergantung daripada sebab-sebabnya, bahwa kalau sebab-sebabnya sempurna maka akan terjadi efeknya. Nah, bahwa apa, bahwa necessary, apa istilahnya, necessary by another, when all parts of complete cause obtain the existence of the effect due to its cause becomes. Jadi hal yang terjadi ini selalu menunggu sebab-sebabnya sempurna, ya. Tapi bagaimana dengan tindakan Allah? Allah mengatakan selalu Allah kun fayakun, ya. When, seperti di dalam ayat Al-Quran ayat surat 2 ayat 117 in English, ya, when he decrees an affair he only says it be and then it is, ya, kun, maka kun fayakun, maka jadilah, ya. Itulah tindakan Allah, ya. Sedangkan pada level makhluk itu menunggu sebab-sebabnya sempurna, ya, baru terjadi. Tapi tidak bagi Allah. Gitu juga pada Al-Quran ayat surat 36 ayat 82. His command when he wills everything is only say it be then it is, ya. Kun fayakun, ya. Nah, tapi bagaimanapun manusia kan tidak puas, makanya selalu mencoba mencari alasan-alasan rasional yang bisa diperdebatkan, yang bisa diterima secara akliyah, karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, masalahnya gini, the problem how to combine divine destiny and decree with human volition. Nah, bagaimana mengkombinasikan ketentuan Allah itu dengan ketetapan Allah dengan kemauan manusia. Ya, manusia kan pasti ingin yang terbaik yang baginya, ya, misalnya hidup sejahtera, hidup berkelimpahan, ya, juga nanti mati juga masuk surga, ya. Nah, bagaimana itu bisa kita mengkombinasikan ketetapan Allah dengan keinginan manusia, bahwa manusia memang punya keinginan tapi tidak terhindar dari ketetapan Allah. Jadi bagaimanapun kita berusaha untuk berbuat baik, ya, pasti kita bisa dapat celaka, ya, walaupun kita tidak menginginkannya, ya. Dan itu merupakan keputusan dari Allah, ketetapan dari Allah yang tidak bisa kita hindari. Ya, kalau sebab-sebabnya sempurna maka terjadilah efek. Ya, makanya efek itu kita ini seperti mouse ini, seperti dompet ini sebenarnya wujud wajib, tapi wajib bukan dari dirinya sendiri, tapi wajib bil goiri, necessary by another. Jadi kalau sebab-sebabnya sudah sempurna maka terjadilah itu, ya. Tapi kalau tindakan Allah tidak seperti itu. Allah kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak maka terjadilah, ya. Ya, apa sih gunanya kita membicarakan ini? The benefit of this discussion, given the passage which is placed on decree and destiny into religious teaching, the question arises to why so much emphasis is placed on it. The answer is that the belief in decree and destiny has two important benefits, theoretical and practical.
Its theoretical benefit is an increase in the level of man's spiritual knowledge with respect to the divine plan of things and a preparation to understand the unity of divine action in the sense of the unity of emanation of existence, attention to divine presence in the ordering of all aspect of the cosmos and the man. Ya, jadi kita gunanya adalah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengetahui ketetapan Allah pada sesuatu hal, ya. Ya, ini untuk meningkatkan spiritualitas kita, untuk menyerahkan semua penghambaan kita kepada Allah, ya. Karena walaupun bagaimanapun usaha kita, tetap aja atas izinnya, biiznillah, ya. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak terjadi, ya. Begitupun juga kalau orang yang sudah berusaha keras, yang ya kalau orang yang kita lihat buruk itu belum tentu berakhir buruk, karena semua ada kebijaksanaan Allah, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu akan selalu ada dan menyertai umatnya, ya. Dan supaya manusia juga tidak terlalu bersedih atas yang musibah yang menimpanya, dan juga tidak terlalu bergembira atas nikmat yang diberikan kepadanya, ya. Bahwa segala sesuatu memang ketetapan Allah, tapi manusia bisa berusaha, dan atas izin Allah kita bisa sukses, ya. Ya, demikian kuliah saya yang ke-70, ya. Mudah-mudahan berguna bagi sobat Kafiku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kuliah saya. Terima kasih.